Hari ini kita akan mencoba bagaimana menerapkan bahasa tubuh dalam sebuah kitab Mazmur. Menerapkan konsep bahasa tubuh dalam konteks kitab Mazmur yang merupakan koleksi puisi dan doa-doa di dalam Alkitab bisa kita lakukan dengan melihat ekspresi emosi, sikap hati, dan interaksi pribadi antara Allah yang digambarkan oleh pemazmur. Ada beberapa cara untuk melihat dan menerapkan bahasa tubuh menurut kitab Mazmur. Ekspresi emosi dalam doa. Di dalam Mazmur mencerminkan emosi yang begitu kuat yang dia ekspresikan. Bagaimana pemazmur tersebut mengekspresikannya dengan sukacita, kesedihan, ketakutan, bahkan sebuah kemarahan. Cara penyair ini mengungkapkan emosi ini tercermin dalam bahasa tubuh mereka. Baik itu secara langsung di dalam teks maupun di dalam gambaran visual yang mereka gunakan dalam bentuk perumpamaan. Oleh sebab itu, emosi yang kuat perlu kita perhatikan di dalam poin yang pertama ini. Kedua, kita akan melihat bagaimana postur tubuh di dalam para pemazmur melakukan pujian dan penyembahan. Mazmur seringkali menggambarkan penyembahan yang tegak, bersujud, atau berdiri dengan tangan yang terbuka kelam. Ini begitu mencerminkan postur tubuh yang mengungkapkan rasa hormat, ketaatan, pengabdian kepada Allah, bahkan sebuah bentuk totalitas yang ingin dia sampaikan. Oleh sebab itu, postur tubuh Anda di dalam melakukan khotbah perlu sebagai bentuk penyembahan yang totalitas. Kontak mata dengan dialog. Dalam sebuah dialog kepada Tuhan, kita juga bisa menemukan beberapa pemazmur menggambarkan dialog pribadinya dengan Allah, di mana penyair bisa menggunakan kontak mata meskipun dalam artian spiritual untuk mengekspresikan kedekatan, keintiman dengan Sang Pencipta. Anda bisa menggunakan kontak mata itu untuk menunjukkan kedekatan, keintiman dengan lawan bicara Anda. Intonasi, kecepatan bicara, meskipun tidak secara langsung terlihat di dalam sebuah bentuk teks yang tertulis, tetapi ketika kita membacanya dan menyanyikan Mazmur, maka intonasi itu menunjukkan sebuah emosional yang dimunculkan oleh kitab pemazmur di dalam kitab Mazmur. Misalnya Mazmur yang penuh dengan pujian dan ucapan syukur mungkin dibaca dengan kecepatan yang lebih cepat dan dengan intonasi yang lebih ceria. Sementara Mazmur yang mencerminkan kesedihan, penyesalan, dosa dinyanyikan atau dibacakan dengan lebih lambat dan dengan intonasi yang begitu sangat dalam. Kecepatan, intonasi perlu menjadi bagian di dalam kita berkhotbah. Mari melihat juga bagaimana mengekspresi fisik dalam sebuah perjuangan rohani. Beberapa mazmur menggambarkan perjuangan pribadi dan rohani, di mana ekspresi fisik seperti menangis, merintih, atau mengangkat tangan sebagai tanda pemohonan dan pengharapan kepada Allah bisa diinterpretasikan sebagai bahasa tubuh yang menggambarkan kebutuhan yang mendalam, kepatuhan akan sebuah pertolongan. Oleh sebab itu, memperagakan bagaimana sebuah bentuk memasuk di dalam sebuah bentuk teks kita akan perlu kita perhatikan. Sehingga kita bukan menyampaikan sebuah informasi, tetapi juga sebuah transformasi. Mari kita juga melihat bagaimana Mazmur tersebut menyesuaikannya di dalam konteks dan budaya. Penting untuk memahami budaya dan zaman di dalam Mazmur itu ditulis. Karena norma-norma dan ekspresi bahasa tubuh bisa berbeda dengan setiap zaman. Tetapi kita akan mengingat bagaimana kitab Mazmur itu disampaikan. Konteks budaya kuno Israel.
begitu sangat mempertimbangkan dan memasukkan unsur-unsur kekinian di dalam budaya Israel kuno itu, di dalam mereka mengekspresikan, mengkomunikasikan sebuah pesan yang indah kepada Allah dan juga kepada sesama. Bagaimana respon bahasa tubuh Allah sebagai orang pribadi yang mendengar pesan yang kita kirim? Sebagian besar Mazmur juga menanggapi tindakan dan intervensi Allah dalam kehidupan penyair, baik di dalam bentuk pelindungan, hukuman, atau anugerah. Respon terhadap tindakan Allah ini yang bisa berupa bahasa tubuh dalam bentuk sebuah pengagungan, penganggukan kepala, dan merupakan sebuah cerminan, merupakan tindakan-tindakan yang kadang kala Allah responi ketika para pemazmur itu menyanyikan dan melakukannya. Nah, dengan memperhatikan apa yang terjadi dalam kitab Mazmur, kita melihat elemen-elemen penting yang sekiranya itu dapat lebih kita pahami sebagai ekspresi bahasa tubuh yang sangat luar biasa di dalam kita berkomunikasi. Dan kita mencoba mengaplikasikannya sebagai seorang hamba Tuhan kepada orang yang kita layani sebagai bentuk aplikasi kehidupan spiritual dan pribadi kita sebagai pembawa kabar kebenaran.